Gimana sih tipsnya itu biar jadi mahir sama matematika? Nah ini, jadi pertama, pahami dulu dasarnya. Contoh, kelas 8 itu kan ada materi Pitagoras ya. Dasarnya itu kan ketika kamu sebelum paham Pitagoras, kamu harus paham dulu bilangan kuadrat. Ya kan, ada akarnya kan? Iya, ada. Untuk kamu bisa paham akar, kamu harus paham kuadrat. Untuk kamu bisa paham kuadrat, kamu harus paham perkalian. Untuk kamu bisa paham perkalian, kamu harus paham penjumlahan dan pengurangan. Jadi sebenarnya semua ilmu kan ada runtutannya ya. Berarti ketika kamu kesulitan di suatu mata pelajaran apapun itu, khususnya matematika, pahami dulu dasarnya. Dasarnya itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, kembali lagi di YouTube OSIS SMP Islam Rosenfikar. Edisi podcast kepo-kepo. Nah, di podcast kali ini kita sudah mengundang Ustazah Vivi, yaitu guru mapel matematika. Perkenalan Ustazah. Oh, perkenalan dulu. Oke, perkenalkan Ustazah, namanya Ustazah Mustafiah, nama lengkapnya biasa dipanggil Vivi. Ustazah di sini di SMP Islam Rosenfikar mengajar mata pelajaran matematika. Oke Ustazah, gimana sih kok bisa tertarik sama pelajaran matematika itu? Dan bisa menjadi gurunya. Iya. Gimana kok bisa tertarik sama pelajaran matematika? Sebenarnya dibilang tertarik itu relatif ya. Jadi Ustazah dulu juga nggak yang dari kecil SD udah sekolah tuh suka matematika gitu juga enggak. Jadi waktu SD itu ya pelajaran matematika biasa, masih ya pokoknya belajar hitung biasalah kayak kalian yang belum yang tertarik banget. Akhirnya MTS, Ustazah ingat MTS itu kan kalau zamannya Ustazah masih ada ujian nasional ya. Kalau kalian kan udah nggak ada ya, adanya ujian sekolah doang. Itu kan menjadi hal yang momok ya, ujian nasional itu kayak menjadi penentuan kelulusan. Nah waktu itu kebetulan di MTS itu circle Ustazah itu mendukung anak-anak yang memang suka sama matematika. Nah jadinya kalau Ustazah berada di circle itu tertantang dong, bisa. Terus waktu itu kan masih jadi tren yang kalau dulu kan ada tryout ya kalau ujian nasional. Terus kan dipampang tuh di papan pengumuman, semuanya bisa lihat. Nah kalau nilai kita jelek kan kayak nggak lulus, tryout aja udah nggak lulus, gimana UN-nya gitu. Akhirnya circle Ustazah itu anak-anak, kebetulan ada anak yang ngasih suka nyoba itu soal matematika itu kan rumusnya satu, macamnya bisa banyak kan. Akhirnya setiap hari itu dia itu teman Ustazah itu ada yang punya trik, setiap hari itu harus nyoba soal setiap hari, entah satu entah dua itu harus nyoba. Nah Ustazah jadi terinspirasi, oh iya ya gitu. Sedangkan di kisi-kisi soal ujian nasional itu waktu itu kan kisi-kisinya udah jelas, jadi tipe soalnya itu udah pasti ya kayak gitu-gitu aja gitu. Akhirnya Ustazah pelajari setiap hari dari kelas 3 pokoknya. Setiap hari itu ngerjain, ngambil satu hari 2 soal aja Ustazah. Punya buku catatan khusus ngerjain matematika. Lama-lama, oh ternyata kalau kita habis ngerjain terus bisa itu kan kayak puas ya. Iya. Terus jadinya lebih sering tertarik. Nah akhirnya pas tryout Ustazah pas ngelihat soalnya, loh udah pernah. Soalnya gitu. udah nggak asing lagi. Modelnya udah nggak asing lagi, paling cuma angka, main bahasa gitu. Jadi waktu itu, wah ternyata mudah ya gitu. Akhirnya ya terus ke SMA, terus waktu kuliah, terus jadi pengen nyoba. Dulu waktu Ustazah kuliah, mikirnya cuma gini. Kita kan biasanya memilih sesuatu apa yang kita sukai, ya kan? Iya. Jadi waktu kuliah itu kan ada beberapa universitas yang kita pilih, jurusan yang kita pilih. Nah salah satunya yang Ustazah sukai MTK, yaudah pilih aja. Ternyata jodohnya pas kuliah yang keterima MTK, jalani akhirnya. Ustazah, gimana sih tipsnya itu biar suka sama matematika terus jadi mahir sama matematika? Nah ini sebenarnya kalau Ustazah memandang ya, ilmu matematika itu kayak dia itu ilmu pasti sampai dari kamu kecil sekarang sampai kamu nanti dewasa, sampai kamu punya anak apa, rumusnya ya itu aja, ilmunya ya itu aja, ya nggak sih? Beda sama pelajaran yang lain, dia tuh mengalami perkembangan, ya. Kalau matematika tuh ya kayak gitu, dia tuh akan selamanya
rumusnya mencari volume tabung, dia nggak akan berubah dong. Saat kamu punya anak, dia akan berubah, kan nggak juga. Jadi Ustazah melihat dia itu ilmu pasti, ya kayak gitu selamanya pasti. Cuma ada pengembangan itu pasti. Tapi dasarnya kan ya kayak gitu-gitu aja. Nah, orang itu dibilang bakat atau enggak, sebenarnya itu dari keinginan. Kita tuh kalau suka sesuatu, itu kan pasti kayak aku pengen nih gitu. Jadi kalau kamu misalnya waktu itu karena Ustazah punya keinginan untuk belajar lebih bisa matematika ya, saat itu punya circle itu, makanya Ustazah yang pertama, apakah Ustazah ketika MTS langsung mengerti semuanya? Pasti kan ada ya materi-materi bertahap, materi-materi yang Ustazah belum paham. Nah itu gimana caranya untuk mengejar semua itu? Ustazah list. Jadi pertama, pahami dulu dasarnya. Contoh, kalian di kelas 8 ya. Ustazah kasih contoh kelas 8 ya. Apa ya? Kelas 8 itu kan ada materi Pitagoras ya. Ada. Dasarnya itu kan ketika kamu sebelum paham Pitagoras, kamu harus paham dulu bilangan kuadrat. Ya kan ada akarnya kan? Iya, ada akarnya. Kayaknya di akhir tuh ada akar 49 gitu ya. Kalau kamu nggak paham akar, untuk kamu bisa paham akar, kamu harus paham kuadrat. Untuk kamu bisa paham kuadrat, kamu harus paham perkalian. Untuk kamu bisa paham perkalian, kamu harus paham penjumlahan dan pengurangan. Jadi sebenarnya semua ilmu kan ada runtutannya ya. Nah, berarti ketika kamu kesulitan di suatu mata pelajaran apapun itu, khususnya matematika, pahami dulu dasarnya. Dasarnya itu apa? Berarti saya harus tuntas dulu di penjumlahan dan pengurangan, tuntas dulu di perkalian, tuntas dulu di bilangan kuadrat, terus bilangan akar dan lain. Maka nanti kalau mempelajari ketemu materi baru, dasarnya udah paham, jadi gampang. Tuh. Terus juga pertama, berarti kan harus ada keinginan untuk benar-benar keinginan saya harus bisa ini. Sehingga kamu nanti punya target. Kalau kamu punya target gampang dong. Saya yang belum bisa ini, berarti saya harus mengajari ini. Saya belum bisa ini, harus mengajari ini. Jadi dulu itu apa ya? Kalau sudah dibilang agak orang yang suka ngelis dulu ya, agak rajin gitu ya. Dulu karena teman-temannya kayak gitu. Jadi agak hari ini harus paham ini. Hari ini harus paham ini. Karena kompetitif itu mendukung sekali gitu. Jadi karena biar nggak ketinggalan, jadi harus punya list berapa. Sampai dulu itu Ustazah ya, zaman MTS punya satu buku itu khusus oret-oretan. Kalau kalian oret-oretan biasanya kan di buku paling belakang ya. Iya. Ustazah itu punya satu buku khusus Jadi sendiri tiap hari buat kayak di bawah gitu. tiap hari kayak pelajaran matematika di bawah, oret-oretannya cuma di situ doang. Jadi kalau sekarang lihat, aku dulu rajin ya. Aku dulu rajin ya, gimana sama kita yang sekarang? Bisa dong pastinya lebih rajin. Oke. Apalagi zaman sekarang kan nyari informasi mudah banget, kayak Iya, internet, cari internet. ada apa itu lebih mudah kayak zaman sekarang. Tadi gimana sih pengalamannya selama ngajar di SMP ini? Pengalamannya, wow, ini tuh di SMP Rosenfikir tempat belajar Ustazah pertama kali untuk mengajar. Pertama kali. Pertama kali. Berarti Itu dari sebelumnya umur berapa Ustazah? Umur berapa? Dari Ustazah lulus kuliah. Ustazah lulus kuliah. Awalnya Ustazah pengen tinggal di luar Jombang, pokoknya nyari kerja di luar Jombang. Tapi waktu itu orang tua pengen Ustazah kembali pulang, akhirnya pulang ke Jombang. Sebelum ke SMP Islam Rosenfikir ke sekolah formal, Ustazah itu masih yang kayak ngelesi waktu kuliah dulu masih yang kayak ngelesi anak gitu Les ya. privat di rumah apa gimana? Kalau kuliah berarti ya datang ke rumahnya privat. Tapi kalau waktu di rumah ada anak yang datang ke rumah, ada yang sudah datang ke rumahnya, gitu masih kayak gitu. Baru terus habis itu terima di SMP. Jadi di SMP itu pertama kali sudah ngajar di sekolah formal. Gitu pengalamannya. Karena ini tempat belajar yang pertama. Sedangkan kebetulan jurusan Ustazah itu bukan jurusan pendidikan, bukan matematika pendidikan. Biasanya kan ada yang kalau jadi guru itu harus sarjana pendidikan. Nah, Ustazah itu matematika yang murni. Jadi dia itu bukan diajar, nggak ada mata pelajaran untuk mengajar. Kalau pendidikan kan ada kayak metode cara mengajar kepada siswa, ada praktek ke sekolah. Kalau Ustazah itu benar-benar murni, jadi bahas tentang matematika yang murni gitu loh, teori terus kayak gitu. Nah, jadi di SMP Islam Rosenfikir ini
Ustazah belajar gimana cara metode pasti kan ada administrasi guru, cara mengajar yang lebih baik. Jadi karena di sini alhamdulillahnya di Roson Fikar teman-teman gurunya juga sangat yang care banget, jadi ustazah bisa belajar dari mereka, terus bisa belajar kepada kalian langsung pada siswa gitu, gimana untuk perbaikan ustazah sebagai seorang gitu. Jadi pengalaman pertama di sini. Gimana pendapat ustazah setiap guru yang ketika ngajar matematika itu mesti marah-marah terus gara-gara muridnya nggak paham-paham, killer gitu kan? Iya. Iya. Setiap guru itu punya sudut pandang atau cara ngajar yang beda-beda ya. Mungkin kalau zaman dulu ada guru killer itu mungkin iya kayaknya. Kalau sekarang kayaknya udah gak ada deh. Karena anak sekarang itu zamannya udah beda. Pola pikirnya beda. Ustazah kebetulan nggak pernah ngerasain guru matematika yang killer sih. Jadi waktu Ustazah MI itu gurunya asik, ramah gitu. Terus MTS wali kelas ustazah ramah juga. Terus SMA juga. Jadi kayaknya gini. Ini pandangan ustazah ya. Kalau matematika itu kayak jadi momok banget nggak sih? Kayak pelajaran yang sulit. Kan juga ngerasa kayak gitu. Emang Iya, aku juga gitu. Sulit, bikin bingung, pusing. Tapi kalau misalnya gurunya juga pasti merasa gurunya juga nyampaikannya killer, kayaknya anak-anak kan di bawah tekanan, kayaknya buat masuk itu sulit karena anak-anak sudah nggak nyaman. Itu malah bikin siswa kayak lebih males nggak suka. belajar matematika juga gurunya Terus killer. bisa membenci gurunya sendiri. Karena tertekan kan, nah makanya kita juga ustazah sih juga pengen dekat dengan yang ustazah sampaikan, siswa-siswa ustazah, biar mereka ketika mereka juga nyaman mendapat ilmunya, juga mereka jadi ustazah menyampaikan apapun jadi masuk dengan apa yang ustazah sampaikan gitu kan. Jadi kalau kayak tegas sama suka marah-marah itu beda ya? Iya kan? Iya. Tegas sama suka marah-marah itu beda. Santai tapi serius. Kalau prinsip ustazah sih kayak gitu. Santai tapi serius. Waktunya serius ya serius gitu, bukan yang cengengesan gitu. Oh ya, ustazah boleh cerita sedikit nggak tentang siswa-siswi di SMP ini selama ustazah ngajar itu kayak gimana dari pandangannya ustazah? Oke, gimana ceritanya siswa-siswa SMP Islam Roson Fikar? Di sini tuh seperti yang ustazah katakan tadi, untuk ilmu itu bisa sampai, siswa itu juga harus mau bertanya, percaya diri untuk bertanya, ya enggak? Ya. Kalau nggak paham terus bertanya. Jadi kalau ustazah selama mengajar di SMP Islam Roson Fikar, anaknya itu aktif untuk bertanya, nggak takut gitu, iya nggak sih? Kalau kalian ngerasain itu apa ya? Kan di sini emang antara guru sama murid kayak kadang jadi teman, kadang jadi sahabat. Iya. Tapi anak-anak itu bilangnya enak di Roson Fikar, gurunya friendly, bisa diajak curhat. Iya. Aku juga ngerasain gitu. Oh, berarti sering curhat ya juga. Sering. Oh, sering juga. Guru itu kayak jadi teman sendiri lah. Bisa dilihat. Curhat ya. Murid juga tahu posisinya, kapan menganggap guru jadi teman, kapan menganggap guru jadi sahabat, kapan menganggap guru ya guru, harus tahu sopan santun dan perilakunya kan. Iya. Tadi karena anak-anak itu aktif bertanya, juga hubungan di sini tuh dekat. Jadi ustazah bisa gampang tahu, oh ternyata dengan metode kayak ini anak-anak belum paham nih, jadi harus cari dengan cara yang lain. Karena kalau anak-anak gak paham, gak tanya, ustazah juga gak tahu dong perasaan hati setiap anak itu kayak gimana. Iya kan? Kayak diem aja terus, ustazah harus tahu, aku gak paham ini, ustazah gak bisa, gak punya kemampuan itu kalau mereka gak mau bertanya. Ya anak di sini tuh aktif bertanya, aktif secara verbal, juga aktif kegiatannya, hiperaktif juga iya, ya kan? Tapi nggak apa-apa, itu kan intermezzo di dalam kelas ya. Kalau terlalu tegang juga sangat ngantuk ini anak-anak. Jadi
Ustazah pengalamannya di sini sangat terkesan sekali sih. Ustazah kan juga beberapa kali selain di SMP Islam Lulusan Fikar juga pernah ngajar di sekolah lain, cuma kayak gantiin gitu loh, kayak ngisi bimbelnya atau apa gitu. Oh, berarti bukan guru tetap. Bukan, jadi kayak beberapa kali pertemuan aja gitu loh. Gimana tuh pengalamannya waktu masih jadi waktu belum jadi guru tetap di salah satu sekolah? Ustazah nggak ngajar di sana ya, cuma kayak ngasih bimbel atau pengganti atau ngasih bimbel, tapi itu beda, bukan SMP, ada yang SD juga, jadi kan pasti beda ya. Jadi ya beda banget. Kalau di sini ajak komunikatif, bahasanya lebih kayak teman sahabat. Kalau di sana kan lebih yang formal banget, kayak beda ya sama bimbel itu yang kita harus menyampaikan, mereka itu harus paham, yang kayak serius terus kayak gitu ya, intermezzonya sedikit-sedikit. Jadi ya pengalaman yang paling berharga sih di sini, anak-anaknya itu bikin kayak kalau ustazah ini misalnya ada permasalahan apa gitu ya, terus masuk kelas itu kayak udah hilang fokus aja, kayak hilang karena terbawa suasana sama anak-anak itu kan, kayak tiba-tiba cerita ini jadi kayak gitu. Ada pesan yang mau disampaikan buat siswa-siswi SMP Islam Lulusan Fikar? Ya. Oke. Yang pertama, tetaplah jadi diri kalian sesuai dengan kemampuan kalian, apa yang kalian inginkan. Yang kedua, jadilah gini, ilmu yang bermanfaat itu, ilmu yang barokah atau bermanfaat itu lebih penting. Karena jadi carilah ilmu itu hanya jangan sekedar pengetahuan saja, tapi cari keberkahannya juga, kebermanfaatannya juga. Karena barokah itu menurut ustazah, mungkin hari ini kamu belum paham, mungkin soalnya kayak ustazah ini, pengalaman ustazah sendiri, kayak dijelasin itu, aduh ini maksudnya apa sih, gak paham, dia tak baca, tidak ini, gak paham. Nah, gak ngerasain kayak gitu, Pernah sering. bahkan ya ustazah juga sering. Tapi tugas kita kan belajar semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Nah, ternyata berapa tahun kemudian sudah buka lagi nih, sudah baca lagi, oh maksudnya dulu kayak gini lah. Kayak gitu. Makanya sering kan, semoga doa itu semoga mendapatkan ilmu yang barokah. Nah, usahanya dulu manfaatnya, berkahnya bisa kita panen yang memang benar-benar saat kita butuh. Kayak pemahaman itu bisa muncul aja. Ustazah pernah ngalamin kayak gitu? Gak pernah sih, sering. Tapi tanggapan ustazah kan kayak ada siswa yang kayak benci banget, mungkin ya kayak nggak suka, terus dia itu nggak mau gitu mendengarkan apa yang dijelaskan sama ustazah. Itu ustazah itu ngapain siswa itu? Tanggapannya sadar. Kalau dia nggak mau dengerin gitu ya ustazah tanya, kenapa? Apa yang jadi masalah? Pasti kan dia nggak mau mendengar, nggak mau mengerjakan mungkin ketika dia ini, pasti kan ada alasannya. Misalnya alasannya, saya nggak suka. Kenapa kok nggak suka? Orang nggak suka itu kan seringnya pasti punya alasan dong. Kalian nggak suka itu kan pasti punya alasan kan? Iya nggak sih? Lagi matematika, kalian dia bikin otak bingung. Bingung itu kenapa? Karena nggak paham kan? Iya. Berarti dia harus dipahamkan. Jadi anak yang biasanya nggak begitu kayak gitu memperhatikan, itu mungkin dia tuh belum tuntas dengan sebelumnya, materi sebelumnya, sehingga pas dikasih itu, ini maksudnya apa sih, saya tuh nggak paham. Akhirnya dia bingung, udah nggak usah tak dengerin gitu kan. Berarti harus ditanya, kamu nggak pahamnya di mana? Iya, aku juga pernah. Aku pernah nggak masuk 1 hari matematika itu sudah ketinggalan materi-materinya. Jadi pas masuk, loh ini materi apa? Aku nggak tahu. Gitu. Karena dia keberlanjutan kan. Iya. Itu harus tanya. Kalian jadi siswa juga harus aktif bertanya. Karena gurunya kan juga nggak mungkin tahu semuanya kan.
siapa Ini yang nggak masuk, siapa yang nggak paham. Terus dia misalnya dilihat dari, kan bisa dilihat dari nilainya sudah 1, dia udah belajar apa enggak nih? Jangan-jangan dia paham tapi lupa, terus pas ini nggak belajar, bisa jadi ya. Nah ini juga harus ditanya kenapa, kesulitannya di mana, apa gitu. Oke, Ustazah ada pesan nggak untuk kakak kelas habis ini kan Mau lulus, iya mau lulus pasti Ini kok curahan hati dia. Ya semangat banget ini mau lulus. Udah pesan nggak buat kelas 9 aja habis ini mau lulus gitu. Iya. Oke, pesannya pasti raihlah mimpi kamu setinggi-tingginya di luar sana. Di luar sana banyak yang harus dicapai, pengalaman baru yang pasti dia dapatkan. Semoga ilmu yang didapatkan di SMP Isam Rosan Fikar ini bisa jadi bekal untuk sekolah dia selanjutnya dan ilmunya bermanfaat barokah. dan tentunya untuk anak kelas 9 jangan lupain ustazah Jangan lupain adik kelasnya yang paling lucu ini, Ustaz gemoy ini. Ada yang perlu disebut secara pribadi enggak? Enggak usah terima kasih. Jangan di-spill namanya. wajahnya merah. Kira-kira ini dekat nggak ya sama Zaki? Di zoom mukanya benar merah. Enggak merah ini ya Allah. Bahagia dan bangga. Yaudah itu dulu guys podcast dari kita. Kita izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Maksudnya tadi tuh lupa ya mau bilang. Kenapa dek matematika itu selalu disuruh nulis diketahui, ditanya, jawab. Iya. Soalnya kalau dalam kehidupan kita, kalau kita itu misalnya dikasih suatu masalah apa, nggak mau baca dulu, nggak mau mengidentifikasi dulu, ini tuh sebenarnya apa saja sih informasi fakta yang udah kita dapatkan gitu. Pertanyaannya apa? Kayak kalau kamu nggak mau identifikasi kayak gitu, kamu akan terkesan percaya sama hoax. Kamu akan mudah menyimpulkan. Tapi kalau kamu benar-benar mengidentifikasi dan tahu permasalahannya yang dituju itu apa sih, kamu akan punya pola pikir yang ya runtut gitu loh, akan jelas. Iya. Ya, Dan untuk Ustazah Vivi, terima kasih telah Sama-sama. datang ke podcast kita ini. Ya, terima sama-sama ya. Sukses terus podcastnya OSIS SMP Isam Rosan Fikar. Amin.